Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, Indonesia. Dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Perlu kalian ketahui, jembatan ini merupakan salah satu jembatan fenomenal karena dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Pengerjaannya juga bukan main-main, memakan waktu hingga 6 tahun. Panjang jembatan ini adalah 5.438 meter yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Untuk itulah, jembatan ini kemudian dinamai dengan nama Jembatan Suramadu, yang merupakan sebuah singkatan dari Surabaya dan Madura. Hal lain yang juga sangat mencengangkan, mengutip dari Kompasiana, proyek ini melibatkan lebih dari 400 pekerja dan menghabiskan dana hingga 4,5 triliun. Angka yang sangat fantastis tentunya. Namun sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan. Dan selain itu, pembangunan jembatan ini juga menghabiskan 450.000 beton dengan lebih 50.000 ton baja. Beberapa bagian yang khusus untuk jembatan ini diantaranya adalah semen gresik dengan kualitas tertentu yang diminta untuk tahan terhadap air laut, tahan terhadap senyawa berbahaya lain seperti sulfat. Kemudian 2 piranti utama yang berdiri kokoh di jembatan itu juga dipesan khusus ke perusahaan baja ternama dari mancanegara. Walaupun dibangun dengan perencanaan yang matang, berdasarkan analisis para desainer dan para ilmuwan, namun pekerjaannya tetap menghadapi beberapa kendala. Dari hal inilah, masyarakat menilai bahwa hal itu ada kaitannya dengan pengaruh gaib di wilayah tersebut. Ketika awal pembangunan, penanaman paku bumi di desa Tembak Udi bolak-balik gagal. Begitupun yang ada di Bentang Surabaya. Padahal inilah dasar dari jembatan itu nantinya. Setelah beberapa kali paku bumi gagal tertancap, akhirnya mereka berkonsultasi dengan orang pintar. Yang dimaksud orang pintar di sini tentu saja adalah mereka yang paham dengan hal mistis. Mendapatkan saran agar melakukan sebuah ritual atau semacam selamatan yang tujuannya adalah memohon kepada Sang Ilahi, juga untuk meminta restu dari leluhur yang ada di tempat itu. Dan setelah dilakukan hal tersebut, hambatan-hambatan itu perlahan bisa dilewati. Lokasi jembatan Suramadu sendiri sebenarnya bukanlah yang diharapkan oleh pendirinya. Karena pada saat itu, lokasi makam leluhur. Namun, demi kepentingan bersama pengguna jembatan, maka akhirnya makam itu dipindah. Lalu ada yang mengatakan bahwa ada satu jenazah yang masih utuh
ketika proses pemindahan makam. Padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa waktu sebelum pemindahan. Namun informasi pasti mengenai makam ini sebenarnya agak simpang siur, karena tidak ada media yang benar-benar menegakkan bahwa ada makam di daerah tersebut, serta tidak ada informasi juga makam itu dipindahkan. Hal lain yang juga setempat geger adalah informasi bahwa ada 20 pekerja yang tewas tertimbun. Mereka semua tewas tertimbun hidup-hidup saat mengerjakan proyek. Namun kembali lagi, informasi ini diragukan setelah dilakukan investigasi tahun 2004. Hanya ada 15 pekerja yang dikatakan menjadi korban dari jembatan Suramadu. Dan dari 15 orang itu, hanya ada 1 orang yang disebutkan meninggal dunia. Namun demikian, bukan berarti kejadian janggal tidak terjadi. Karena pada dasarnya, kita memang hidup berdampingan dengan hal yang tidak kasat mata. Salah satunya bahkan dialami oleh insinyur dari Bandung, serta ada juga konsultan asing yang sempat dinyatakan menghilang. Beruntungnya mereka masih selamat dan ditemukan, yang kemudian akhirnya mereka pun bercerita. Awalnya mereka melakukan patroli serta ingin mengambil data di wilayah tersebut. Mereka menggunakan sebuah perahu, dan ketika mereka berada di tengah laut, konsultan asing tersebut kemudian bergurau dengan menyatakan, "Bagaimana ya, seandainya mesin perahu ini mati, kita pasti habis di tengah laut." Bagi orang Jawa ataupun orang Indonesia kebanyakan, perkataan seperti ini pantang diucapkan, apalagi saat mereka ada di tengah laut, karena seakan-akan mereka mendoakan dirinya sendiri agar terjadi sebuah bencana. Namun bagi konsultan asing tersebut, hal itu tidak berarti apa-apa. Mereka juga tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Namun, tak lama kemudian, mesin perahu yang mereka tumpangi kemudian tersendat, dan tak lama kemudian, mesin perahu itu mati dengan segenap tenaga, namun tak membuahkan hasil. Perahu yang mereka tumpangi akhirnya terbawa arus dan angin, tak menentu ke arah mana. Dan lebih sialnya lagi, handi telki yang mereka bawa tak berfungsi. Ya mungkin karena mereka sudah jauh dari daratan. Di sisi lain, tim lain yang ada di darat sedang menggunakan mereka yang resah karena sudah lama menunggu. Mereka semua melakukan penyisiran hingga 10 jam. Yang kemudian akhirnya mereka ditemukan berada di daerah wilayah Probolinggo. Mereka sudah jauh terbawa angin dan juga arus laut. Beruntungnya, mereka semua masih selamat. Dari hikmah yang bisa kita petik, agar selalu menjaga ucapan, perahu itu mungkin saja mati dengan masalah teknis. Namun kita juga tidak boleh sembarangan berucap, apalagi berguyon akan terjadi hal yang buruk. Kisah lain jembatan ini, beberapa pengendara kerap melihat beberapa penampakan. Yang paling sering diperbincangkan adalah penampakan dari seorang wanita dengan berambut panjang serta mengenakan baju transparan putih atau terusan putih yang sudah lusuh.
Wanita itu adalah sundel bolong. Ia kerap mengganggu hingga kabarnya menyebabkan beberapa pengendara kecelakaan dan mengalami kecelakaan. Ada juga pengakuan dari beberapa pengendara yang mengaku bahwa jalan di sana bercabang dua, padahal jalan yang dilewatinya hanyalah satu. Alhasil pengendara yang sudah salah jalan itu kemudian keluar dari jalan, akhirnya masuk ke area sawah. Itulah beberapa kisah dan misteri yang ada di jembatan Suramadu. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi kisah seperti ular raksasa yang diyakini penghuni musola. Ada juga tangisan bayi yang entah datangnya dari mana. Bahkan ada mitos yang berkembang mengalami larangan pacaran di tempat tersebut. Konon dipercaya muda-mudi yang berpacaran di jembatan Suramadu diyakini akan segera putus, entah benar atau tidak. Namun jika larangan ini sebenarnya memiliki dampak yang positif,